Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim Jogir Semiartono dengan NPM 250 103 0071. Di video kali ini saya akan membuat video penyelesaian PJBL sebagai pemenuhan tugas. Oke, langsung saja ke yang pertama. Kita buka data PJBL-nya dulu. Di sini kita disuruh yang A, berdasarkan data yang tersedia, hitunglah jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Oke, kita buka data PJBL-nya. Kita menggunakan fungsi countifs. Countif karena kita akan menggabungkan beberapa data. Setelah itu kita blok ke departemen, kita beri titik koma, lalu beri petik 2 di atas. Kita akan mencari legal, tuliskan legal. Salah. Legal. Setelah itu kita petik lagi, lalu titik koma, kita ke job satisfaction, tingkat kepuasan kerja. Kita blok. Tingkat kepuasan kerja tertinggi adalah 5, jadi kita beri titik koma, lalu kita petik 2 atas, kita ketikkan 5, kita tutup lagi. Setelah itu titik koma, kita ke stress, blok stress. Setelah itu titik koma, lalu petik 2, karena tingkat stres paling tinggi adalah 1, jadi kita ketikkan 1. Setelah itu kita tutup. Nah, untuk mengetahui hasilnya kita tekan enter. Oke, jadi hasilnya dari nomor 1, jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi berjumlah 25 orang. Ya, lalu yang kedua, kita disuruh gunakan variabel marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Oke, kita langsung saja ke datanya. Kita menggunakan fungsi unique untuk mencari kategori yang ada di marital status. Kita klik merit, setelah itu Ctrl Shift plus bawah untuk blok semuanya, lalu kita enter. Jadi terdapat 4 kategori di marital status. Lalu yang setelahnya kita menggunakan fungsi average if untuk mengetahui experience dari masing-masing kategori yang ada di marital status. Kita blok yang D. Setelah itu kita titik koma, lalu petik 2 atas, kita ketik merit, kita tutup, lalu petik koma lagi. Bentar, ada yang salah. Lalu setelah itu petik koma, kita ke experience, kita blok. Nah, untuk mengetahui hasilnya kita tekan enter. Oke, sudah ketemu hasilnya. Ini bisa kita tarik saja sampai bawah, lalu kita tinggal mengganti kategorinya. Nah, kita ganti ke single, lalu kita klik enter, lalu kita ganti juga ke divorced, lalu klik enter.
Setelah itu yang terakhir without. Kita klik, ketik without, lalu kita klikkan enter. Oke, jadi di sini sudah terdapat hasilnya dari masing-masing kategori. Dengan pengalaman tertinggi itu ada di without. Kita beri warna merah saja. Lalu dengan kategori terendah itu ada di single, kita beri warna kuning. Ya, jadi kesimpulannya adalah kategori dengan pengalaman kerja yang tinggi adalah kategori without, dan pengalaman kerja terendah adalah kategori single. Oke, yang selanjutnya kita ke yang C. Lakukan analisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan satu, ini adalah job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi, dan job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi. Oke, kita langsung saja ke datanya. Sama seperti yang di atas, kita menggunakan UniQ untuk mengetahui kategori yang ada di yang ada di job level ya. Oke, kita blok dari mid, Ctrl Shift bawah. Setelah itu kita enter. Nah, di sini terdapat 5 kategori. Yang pertama, kita cari yang work life balance tertinggi. Kita menggunakan fungsi average if seperti yang di atas. Setelah itu kita blok yang job level, kita titik koma, lalu petik 2 atas, kita ketikkan mid. Setelah itu tutup, lalu kita petik koma lagi, kita cari yang work life balance, kita blok saja, lalu untuk hasilnya kita klik enter. Oke, kita tinggal tarik saja seperti tadi. Nah, lalu kita ganti sesuai kategorinya. Intern slice fresher. Oke, kita enter. Lalu kita ganti lagi junior, enter. Setelah itu ganti lagi ke senior, enter. Lalu ganti lagi yang terakhir ke lead, lalu enter. Oke, jadi sudah ketemu semua. Yang paling tinggi adalah yang mid. Kita kasih dulu warna merah. Lalu setelah itu kita pakai fungsi average if lagi. Di sini kita akan mencari physical activity hour. Kita blok dulu yang ini, job levelnya kita blok. Setelah itu kita titik koma, lalu petik 2, kita ketikkan mid, lalu tutup kembali. Setelah itu titik koma lagi, titik koma, lalu physical activity. Oke, lalu kita enter. Nah,
Sudah ketemu hasilnya. Di sini kita tarik lagi saja seperti tadi. Lalu kita ganti sesuai kategorinya. Intern slice fresher, enter. Kita ganti lagi menggunakan senior. Wait, harus sesuai kita mengetiknya. J nya besar, kita enter lagi, lalu kita ganti lagi ke senior, enter, lalu yang terakhir ke lead, lalu enter. Nah, di sini yang tertinggi itu ada di lead. Kita kasih warna merah. Nah, jadi kategori dengan work life balance tertinggi itu ada di mid, dan physical activity hour itu ada di lead gitu. Lalu kita ke yang D, buatlah sebuah grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen, dengan setiap batang dibagi berdasarkan 3 kategori job level. Pastikan grafik dilengkapi dengan judul, label sumbu, dan legenda yang jelas. Oke, langsung saja ke datanya. Kita klik MPID, Ctrl A untuk blok semuanya, lalu kita scroll sampai atas. Setelah itu kita ke insert, kita pakai pivot chart. Setelah itu kita ke existing worksheet. Nah, locationnya kita pilih saja, terserah mau di mana. Kita klik di sini, lalu add this data to the data model. Kita oke. Ya. Lalu kita ke show field list. Kita checklist yang MPID, job level, dan department. Nah, yang job level ini kita pindah ke legend. Setelah itu sum of MID nya kita ganti ke count karena kita ingin mengetahui jumlah karyawannya. Setelah itu klik OK, lalu pindah ke insert lagi, kita ganti datanya ke kolom bertumpuk. Ya, kita pindah dulu ke sini. Lalu setelah itu kita plus, kita checklist yang data label. Nah, sudah. Oke, kita lihat datanya. Nah, kita bisa menganalisa bahwa jumlah karyawan tertinggi itu ada di IT, dan karyawan terendahnya ada di human resource atau HR. Ini sedikit imbang antara human resource dan customer service. Akhir, seorang analis data ingin memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Lakukan 2 analisis berikut menggunakan data analis toolpack di Microsoft Excel, kemudian tampilkan output hasil pengujian dan interpretasikan hasilnya. Yang pertama, lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Lalu yang kedua, lakukan pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Oke, langsung saja kita ke filenya, ke datanya. Nah, kita filter di sini yang have OT atau have overtime. Kita ke yang true,
lalu ke job satisfaction, kita copy sebentar, lalu kita pindahkan ke sini. Benar. Nah, lalu kita ganti lagi HOT nya ke yang true, kita oke. Kita copy lagi, setelah itu kita pindahkan ke sini. Jika sudah, kita kembalikan lagi, select all, kita oke. Nah, lalu kita ke data analis. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita pakai t-test to sample assuming unique variance, kita oke. Variabel satunya kita pilih yang ini, kita blok. Lalu variabel keduanya kita pilih yang ini, yang AH, kita blok juga. Lalu labelnya kita checklist, output range nya kita aktifkan, kita taruh di yang AC. Setelah itu kita oke. Ya, sebentar. Lalu kita pakai yang ptotal. Ptotalnya kita copy, kita pindahkan ke sini. Lalu kita ganti, kita ke home. Kita ganti data ini menjadi number. Nah, hasilnya adalah 0,0. Jadi dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara karyawan yang memiliki jam lembur dan tidak memiliki jam lembur. Lalu yang kedua, kita cari beban kerja dan tingkat kepuasan. Beban kerja itu workload, kita copy, lalu kita pindahkan ke sini, kita paste. Lalu yang kedua, job satisfaction, kita copy, lalu kita paste. Nah, habis itu kita ke data, kita menggunakan data analis, lalu kita ke correlation, kita klik OK, lalu kita blok keduanya. Setelah itu kita ke output range sama label inverse law, kita klik OK. Sebentar, oh kita belum masukkan, mau ditaruh di mana, kita taruh saja di sini, lalu kita OK. Nah, di sini hasilnya minus 0,25343. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan linear atau hubungannya itu lemah antara workload dan job satisfaction.